Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sri Ermayanti, mahasiswa PPG Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah Batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27040251897. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI As-Safinah kelas 5 dengan materi gotong royong di lingkungan sekitar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, semuanya sehat ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, agar lebih barokahnya pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Silakan maju ke depan. Yuk. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Berdoa dimulai. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya fattah ya alim iftah lana futuhal arifina bihaqqi yasin sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah wa nahdina ashabas safinati wa jami'al muslimin amin. Al-Fatihah. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Nah, hari ini semuanya masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Tidak. Semuanya hadir? Semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat hari ini ya. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap negara kita Indonesia ya, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Yuk semuanya kita lihat ke layar. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Siap ya? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Nah, agar kita lebih semangat untuk belajar ya. Tapi Ibu mau lihat semangatnya, apakah masih semangat belajar? Ya, kita tepuk semangat ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Nah, Ibu harap hari ini kalian mengikuti pelajaran dengan
fokus dengan baik supaya apa yang Ibu Guru sampaikan nanti bisa kalian pahami. Masih ingat pelajaran minggu kemarin? Masih. Coba siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Angkat tangan. Coba Rina. Apa pelajaran kita minggu kemarin? Karakteristik. Coba Alif. Karakteristik wilayah. Iya, kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik wilayah di lingkungan sekitar. Karakteristik di wilayah ada yang di dataran tinggi, pegunungan, di persawahan, pedesaan, perkotaan. Nah, di pegunungan, di pedesaan biasanya di sana ya banyak para petani ya. Para petani ada yang menanam padi, menanam jagung, menanam sayuran. Ya. Ketika para petani menanam padi, menanam sayuran, itu membutuhkan kerjasama tidak? Membutuhkan kerjasama. Kenapa? Karena sendirian Ya. akan menguras energi. Iya, kalau petani itu bekerja sendiri, menggarap sawahnya sendiri akan sangat melelahkan dan pekerjaannya akan terasa sangat berat sehingga kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain ya karena pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan bersama-sama akan terasa menjadi semakin ringan ya. Pertanyaan Ibu Guru tadi ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu gotong royong di lingkungan sekitar ya. Materinya apa? Gotong royong di lingkungan sekitar. Ya. Tujuan kita belajar gotong royong hari ini yang pertama, mengidentifikasi permasalahan sosial akibat kurangnya gotong royong. Dan yang kedua, menganalisis penyebab dan dampak dari permasalahan tersebut. Ya, kita akan menganalisis, mencari tahu apa penyebab dan dampak dari orang yang tidak mau mengikuti gotong royong tadi. Yang ketiga, merumuskan solusi pemecahan masalah melalui kegiatan gotong royong. Yang terakhir, nomor 4, menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Nah, ini adalah tujuan kita belajar hari ini ya. Nah, di pembelajaran ini ya, materi kita tentang gotong royong ini, Ibu Guru punya video. Nah, nanti di video ini kalian lihat, kalian perhatikan apa yang akan disampaikan di dalam video. Hujan deras sekali. Air menggenangi halaman rumah itu. Setelah hujan reda, Eko, Sisi, dan Astar ke rumah Dede. Dede terlihat kaget melihat halamannya yang kotor. "Ayo, kita bantu Gede," ajak Eko ke teman-temannya. Gede dan Astar memindahkan pot bunga yang berserakan. Eko menyapu halaman. Hari menjelang sore. Mereka hampir selesai membersihkan halaman rumah Gede. Gotong royong, bekerja sama, dan saling membantu membuat pekerjaan cepat selesai. Rumah Gede menjadi bersih kembali. Semua tersenyum gembira. Anak Indonesia suka membantu, saling tolong-menolong, dan bekerja sama. Anak Indonesia memiliki semangat gotong royong. Nah,
Sudah selesai nonton videonya? Sudah disimak apa isinya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Apa judul video dari cerita tadi? Coba angkat tangan. Coba Talita. Gotong royong di rumah gede. Iya, bagus sekali. Judulnya adalah Gotong Royong di Rumah Gede. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi di rumah gede tadi? Yuk, Wahyu. Hujan lebat. Hujan lebat dan Sampah bersama. iya, bagus. Yang terjadi di rumah gede tadi ada hujan tadi malam yang sangat lebat sehingga menimbulkan banyak sampah di halaman rumahnya gede. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika gede tidak mau membersihkan rumahnya? Kotor. Nena, ya Nena. Rumahnya akan menjadi kotor. Iya, bagus sekali jawabannya Nena. Rumahnya gede akan menjadi kotor dan akan menimbulkan bau ya, sehingga dia tidak akan nyaman tinggal di rumahnya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi jika teman-teman si gede tidak mau menolong gede untuk membersihkan halamannya? Holil. Dia akan kelelahan. Iya, bagus sekali. Si gede kalau tidak dibantu oleh teman-temannya membersihkan halamannya, otomatis dia akan mengerjakannya sendiri dan akan merasa kelelahan, kecapean, dan waktunya juga akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa dibersihkan mungkin seharian ya, tapi karena dibantu oleh teman-temannya yang semula akan habis 5 atau 6 jam menjadi 1 jam ya, dan pekerjaan yang berat tadi akan terasa ringan ya. Paham ya? Selanjutnya Ibu jelaskan sedikit mengenai gotong royong ya. Gotong artinya bekerja, sedangkan royong artinya bersama-sama. Sehingga arti dari gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama secara sukarela tanpa pamrih dengan tujuan yang dicapai bersama ya. Contoh gotong royong ya, contoh gotong royong di sekolah, di lingkungan maupun di rumah ya. Ibu jelaskan satu-satu. Contoh gotong royong di sekolah ya, yaitu ikut membersihkan halaman sekolah, ikut membersihkan kelas atau tugas piket ya. Itu adalah contoh gotong royong yang ada di sekolah. Kemudian contoh gotong royong yang ada di rumah. Kalau contoh gotong royong di rumah itu bisa kita membantu pekerjaan orang tua, pekerjaan ibu ya. Contoh menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci baju, Masak. atau membersihkan kamar tidurnya ya. Membersihkan kamar tidurnya untuk meringankan pekerjaan dari orang tua kita. Kemudian contoh gotong royong di lingkungan sekitar. Ya, contohnya seperti ikut melakukan pembersihan got ya. Ikut membersihkan lingkungan masjid atau lingkungan di sekitar tempat tinggal kita ya. Itu adalah contoh gotong royong di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar. Kemudian manfaat gotong royong yang pertama, menciptakan kebersamaan ya. Menciptakan kebersamaan dengan kita bekerja bersama, ikut membersihkan lingkungan bersama akan menimbulkan rasa tali persaudaraan, saling peduli dengan sesama ya. Kemudian yang kedua, meringankan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap positif ya. Sikap positif di sini maksudnya tolong menolong kalau ada teman kita yang butuh bantuan kita. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Maksudnya di sini dengan kita rajin membersihkan, contoh membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan di rumah ya, akan menciptakan lingkungan yang nyaman. Kenapa? Karena tidak ada sampah yang berserakan, tidak ada sampah yang berbau busuk. Sekarang kita akan melakukan
kita akan kerja kelompok ya, diskusi. Ibu akan bagi kelompoknya ya, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti selesai diskusi, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sini Ibu punya LKPD ya. Di LKPD ini nanti ada masalah yang harus kalian diskusikan. Kalian kerjasama diskusikan, jawab di sini ya. Ibu akan bagikan LKPD ini untuk setiap kelompok. Jelas ya? Jelas? Ya, Ibu bagikan dulu. Keluarkan buku paketnya, terus keluarkan buku paketnya, langsung diskusi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Yuk, kelompok yang paling dulu maju, kelompok 1. Mana kelompok 1? Yuk, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk, semuanya maju ke depan. Yuk, silakan ketua kelompoknya. 1. Masalah yang akan timbul jika tidak ikut gotong royong di rumah, yaitu rumah akan menjadi kotor dan berantakan, dan hanya ibu saja yang akan kelelahan membersihkan semuanya. 2. Dampak bagi hubungan keluarga adalah bisa menyebabkan konflik dalam keluarga dan keharmonisan dalam keluarga karena mungkin hanya 1 atau 2 orang saja yang akan mengerjakannya. 3. Ide kreatifnya yaitu mengajak anggota keluarga bekerja sama dengan menasihati dan menggunakan kata-kata yang lemah lembut agar anggota keluarga tadi mau ikut bekerja membersihkan. Iya, bagus sekali kelompok 1 ya. Di kelompok 1 mendapatkan masalah yang ada di rumah ya. Di rumah ada sekelompok atau ada beberapa anggota keluarga tidak mau ikut melakukan gotong royong, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ibunya kelelahan yang membersihkan rumah sendiri ya. Kemudian ada sebagian rumah yang terlihat kotor ya. Hebat sekali kelompok 1. Ada yang mau menanggapi atau ada pertanyaan? Ya, silahkan. Apa contoh gotong royong yang bisa kita lakukan di dalam rumah? Ya, apa contoh gotong royong yang bisa dilakukan di rumah? Seperti mencuci baju, menyapu, Iya. membersihkan kamar tidur. Iya, contoh gotong royong yang bisa kita lakukan di rumah, membantu ibu membersihkan tempat tidur, membantu membersihkan halaman ya, cuci piring dan sebagainya. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Semuanya ya. Yuk, silakan kelompok 2. 1. Ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong di RT 2, tetapi tidak semua warga ikut berpartisipasi membersihkan lingkungan, sehingga lingkungan itu ada sebagian yang bersih dan ada yang juga yang masih kotor dan sampahnya menumpuk. Terima kasih kelompok 2, hebat sekali. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Beberapa siswa membuang sampah
tidak mau piket di kelas akan banyak sampah yang mengakibatkan kita tidak nyaman belajar karena kotor dan bau dari sampah tersebut. 3. Solusi kreatifnya mengajak siswa membersihkan kelas dengan kata-kata yang sopan dan menjelaskan dampaknya bila kelas tidak dibersihkan. Ya, kelompok 3 mendapatkan masalah di sekolah. Ya, di sekolah, di kelas ada siswa yang tidak mau ikut melakukan piket kelas, ikut gotong royong di kelas. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi di kelasnya kurang bersih, ya. Kemudian cara untuk menanganinya atau solusinya tadi ya, mengajak temannya dengan menggunakan kata-kata yang baik, kata-kata lemah lembut ya, supaya teman yang tidak mau melakukan tugas piket tadi menjadi mau ikut melaksanakan tugas piketnya, mau ikut melakukan gotong royong bersama ya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, silakan. Apa yang terjadi jika tidak ada yang mau gotong royong di lingkungan sekitar? Ya. Jawabannya? Itu lingkungan akan menjadi kotor. Terus? Dan bau. Iya, kalau tidak ada yang mau ikut gotong royong ya otomatis akan apa? Akan berantakan semuanya ya. Kelas akan menjadi bau seperti yang Ibu bilang tadi, kelas akan jadi kotor, menimbulkan bau yang menyengat, sehingga kita yang ada di kelas tidak akan nyaman untuk belajar ya, seperti itu. Bagus sekali kelompok 3, hebat. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sudah? Mohon perhatiannya. Ya, kesimpulan pelajaran kita hari ini ya, bahwa gotong royong itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan gotong royong ini sudah menjadi budaya di negara kita Indonesia ya. Bahkan gotong royong ini sudah masuk dalam nilai-nilai yang ada di sila Pancasila ya. Sila pertama sampai sila yang kelima. Contoh dari sila pertama tadi ya. Sila pertama dengan kita ikut gotong royong, ikut bekerja, membantu, itu sudah termasuk ke dalam nilai ibadah ya, yang bisa masuk ke dalam nilai sila yang pertama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di sini nilai kemanusiaan dengan cara kita saling membantu sesama kita ya, meringankan beban teman kita atau meringankan beban sesama kita, sudah termasuk ke dalam nilai sila yang kedua ya. Kemudian sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dengan kita bersama, bersatu, membantu mengerjakan pekerjaan yang tadi terasa berat, terasa sulit, dengan kita bersama-sama bersatu menyelesaikannya akan menjadi terasa ringan dan terasa mudah, sehingga masuk ke dalam nilai sila yang ketiga. Ibu harap pelajaran hari ini bisa kalian terapkan baik di rumah maupun di sekolah ya. Jangan malas ikut gotong royong, harus ikut serta dalam gotong royong, baik gotong royong di rumah, di sekolah maupun di lingkungan. Kemudian hasil diskusinya silahkan dikumpulkan kembali. Sudah? Nah, pelajaran kita cukup sampai hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipraktikkan agar pelajaran kita hari ini lebih barokah ya. Silakan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala